Kisah perjalanan sang pelangi. Pecinta bus pasti tidak asing dengan perusahaan otobus PO Sinarjaya. PO yang cukup legendaris di Indonesia dan saat ini menjadi salah satu perusahaan otobus terkemuka di Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1982 dan masih eksis melayani masyarakat hingga saat ini. Lalu bagaimana sejarah sang pelangi dari awal hingga kini menjadi salah satu kerajaan bis terbesar di Indonesia? PO Sinarjaya didirikan oleh dua orang sahabat yaitu Bapak Herman Rusli dan Bapak Haji Rasidin Karyana. Berbekal pengalaman di bidang transportasi angkutan barang sejak 1969, lalu bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1982, Bapak Herman Rusli bersama Bapak Haji Rasidin Karyana dengan resmi mendirikan PO Sinarjaya yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 75, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi. Pada awalnya, PO Sinarjaya melayani jasa angkutan dalam kota dengan menggunakan 14 unit bus medium bus dengan rute Cikarang menuju Terminal Pulau Gadung. PO Sinarjaya tidak butuh waktu lama untuk dipercaya masyarakat untuk menjadi andalan transportasi di rute tersebut. Tidak berselang lama, PO Sinarjaya mulai melebarkan sayap membuka jasa angkutan bus antar kota antar provinsi. Berbekal 10 unit bis bus, PO Sinarjaya mulai melayani masyarakat Jawa Tengah bagian barat atau dikenal sebagai area Ngapak. Awalnya 10 unit bis Sinarjaya melayani rute Jakarta menuju Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, hingga Pekalongan Jawa Tengah. Sebagai pendatang baru di rute Jakarta-Pekalongan, bisa dibilang kiprah awal PO Sinarjaya di jalur ini sangat berkembang pesat karena PO Sinarjaya dikenal masyarakat sebagai bis yang cepat dengan pelayanan yang baik serta harga tiket yang murah, hingga mampu bersaing dengan PO Pribumi di jalurnya seperti PO Dewi Sri, PO Dedi Jaya, PO Menara Jaya, PO Esri, dan PO Pribumi lainnya. 1 tahun berselang, PO Sinarjaya mulai menambahkan unit baru sebanyak 4 unit untuk divisi akap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di jalur Ngapak. Hingga pada akhirnya pada tahun 1989 Bapak Herman Rusli dan Bapak Haji Rasidin Karyana meresmikan PT Sinarjaya Megah Langgeng. Perusahaan ini berkembang pesat setelah 5 tahun berdiri. Pada tahun 1994 PO Sinarjaya membuka kantor cabang di Brebes sekaligus mendirikan SPBU Pertamina dan PT Sinarjaya Kilang Mandiri yang bertempat di Kecamatan Klampok, Brebes, Jawa Tengah. Semenjak berdirinya kantor cabang di Brebes, PO Sinarjaya semakin gencar melakukan ekspansi rute dengan menyediakan trayek di wilayah Jakarta ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, yakni Slawi, Tegal, Bumiayu, Purwokerto, Bobotsari, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, hingga Cilacap. Seiring berkembangnya PT Sinarjaya Megah Langgeng, pada tahun 1995, PT Sinarjaya Megah Langgeng mengembangkan bisnis dengan mendirikan PT Sinarjaya Langgeng Utama atau sekarang lebih dikenal sebagai Starbus. Divisi ini melayani angkutan bus pariwisata dan antar jemput karyawan. Saat ini markas besar PT Sinarjaya Langgeng Utama bermarkas besar di garasi lama PT Sinarjaya Megah Langgeng yaitu di Garasi Tambun, Bekasi. Dengan armada-armada bus terbaru, tarif sewa yang terjangkau, dan kenyamanannya, divisi Starbus ini pun cepat berkembangnya. Tak butuh waktu lama untuk berkembang, pada awal tahun 2000-an Starbus pun mulai merajai segmen bus pariwisata yang pada saat itu bersaing dengan PO lain seperti Blue Star, Hiba Utama, hingga Big Bird. Pada tahun 1997, perusahaan kemudian dipegang oleh putra dari Bapak Herman Rusli yang baru lulus kuliah dari Jerman, Bapak Teddy Kurniawan Rusli. Dan hingga saat ini, Bapak Teddy Kurniawan Rusli masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinarjaya Group. Pada saat tongkat kepemimpinan Bapak Teddy Kurniawan ini, banyak hal yang dikembangkan dalam pengoperasian PO Sinarjaya ini. Salah satunya adalah beliau turun langsung ke lapangan untuk memantau kinerja dari driver, kru, hingga agennya. Mulai dari memantau driver saat berkendara, pelayanan agen dan kru, hingga perawatan armada-armada bisnya pun turut dipantau langsung oleh Bapak Teddy Kurniawan. Beliau berorientasi agar PO Sinarjaya ini menjadi transportasi yang aman, terjangkau, dan terpercaya.
Seiring berjalannya waktu, armada PO Sinarjaya semakin bertambah hingga dikenal sebagai Raja Pantura, karena mungkin jumlah armadanya yang banyak dan mendominasi di jalurnya. Di bawah kepemimpinan Bapak Teddy Kurniawan Rusli ini, PO Sinarjaya turut mendapatkan segudang prestasi yang didapatkannya. Mulai dari tahun 2003 pertama kali PO Sinarjaya mendapatkan penghargaan dari Kapolda DKI Jakarta sebagai PO favorit, tahun 2004 sebagai PO terbaik Provinsi Jawa Barat, lalu tahun-tahun berikutnya pun PO Sinarjaya selalu mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori. PO Sinarjaya di bawah kepemimpinan Bapak Teddy Kurniawan Rusli kian hari semakin berkembang. Pelan tapi pasti PO Sinarjaya terus melebarkan trayeknya ke daerah lainnya, mulai dari Solo, Wonogiri, Malang, Surabaya, hingga Madura. Bahkan yang terbaru, PO Sinarjaya menginjakan rodanya tinggal ke menyeberang ke Pulau Sumatera, yaitu Palembang. Dengan perawatan armada yang sangat baik, dan terus bertambahnya armada baru yang mengikuti perkembangan zaman, berbagai bodi dari karoseri ternama di Indonesia pun sudah banyak yang menggarap bodi bus Sinarjaya, mulai dari Rahayu Sentosa, Laksana, Adiputro, hingga karoseri Tentrem turut menggarap bodi bis dari PO Sinarjaya. Saat ini PO Sinarjaya juga memiliki karoseri sendiri. Karoseri Sinarjaya ini hanya diperuntukkan untuk perawatan, perbaikan, dan peremajaan unit armada dari PO Sinarjaya agar selalu terawat dan aman untuk melayani penumpangnya. Seiring berkembangnya industri transportasi, PO Sinarjaya terus berinovasi untuk membuat pelayanan yang lebih aman dan nyaman. Pada tahun 2016 PO Sinarjaya membuat gebrakan besar dengan menghadirkan dua armada bus double-decker dari karoseri Adiputro dan ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH 2542. Awalnya bus double-decker ini diperuntukkan untuk jalur Jakarta-Pekalongan. Namun saat ini sudah berpindah jalur melayani Jakarta-Malang-Surabaya. Lalu di tahun 2019 PO Sinarjaya juga berinovasi dengan menghadirkan dua armada bus suites kelas pertama di Indonesia. Dibalut bodi SR2 garapan karoseri Laksana dan ditopang dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626 membuat armada ini semakin nyaman. 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2021 Sinarjaya kembali menambah armada kelas premiumnya yaitu kelas sleeper bus dengan nama bodi Dream Coach hasil garapan dari karoseri Adiputro. Lalu di tahun 2022, PO Sinarjaya kembali membuat gebrakan dengan menghadirkan armada terbaru dari Laksana, yaitu SR3 Suite Kombi Bus. SR3 Suite Kombi Bus mempadukan dua kelas dalam satu armada bus yaitu kelas eksekutif dan kelas sleeper bus. Yang terbaru, di awal tahun 2023 PO Sinarjaya kembali menambah jumlah armada double-deckernya dari karoseri Adiputro dengan berbodi Jetbus 3 double-decker. Kini, lebih dari 40 tahun PO Sinarjaya telah melayani penumpangnya. Tercatat PO Sinarjaya telah memiliki ribuan armada yang aktif melayani penumpangnya di berbagai divisi. Kita tunggu saja kejutan-kejutan lain yang akan dihadirkan dari PO Sinarjaya. Dan kita doakan semoga PO Sinarjaya bisa selalu melayani penumpang-penumpangnya, semakin dipercaya oleh penumpangnya, dan semakin sukses untuk melebarkan trayeknya agar semakin banyak masyarakat yang dilayani oleh jasanya. Terima kasih PO Sinarjaya.